Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang kami hormati, sesepuh demi sepuh. Nah, kula napa penicillin. Niki jare dadaan terus kemarin ngisi ten RT 3 kan ning kula sanjangi pokoke anggere wong Jaten sing ngongkon mangkat gitu kan. Lah tenan langsung dikongkon. Lah kula bingung lek nata jadwal nek ning RT 3 lah pun seminggu yang lalu dadi kula cancel. Khusus akhirnya kula toto kula joke niku king Buluriin ning ora tengah king Cemani. Ini terakhir nih pungkasan ini. Nah sebenarnya saya sudah membawa materi sendiri, tapi tadi menarik tadi disampaikan oleh Mas Dwi tentang ikrar yang baik juga yang perlu kita pahami dan coba kita terjemahkan dalam konteks agama kita agar makin meresap merasuk. Dan pulau yang jaga nih kemarin enten Mas Juli, enten Pak RT 1, RT 2, Bu RW. Paling materinya podo, materi podo, bayarannya larang kok, tekok Pak RT, larang kok bayarannya loh. Makanya RT setunggal ini kendel nih, wani ngundang gula ini, soalnya bayarannya larang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, panjenengan tadi sudah berikrar yang pertama senantiasa berupaya menjadi insan yang bertakwa, dan memang itulah perintah agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan itu tiap Jumatan itu diulang-ulang bertakwa. Dan takwa itu simpel sebenarnya, cuman apa yang menjadi perintah kita ikuti, apa yang menjadi larangan kita jauhi. Dan ketika itu dilakukan oleh seorang muslim, niku pun genah, tatanan itu rapi, aman terkendali, tidak akan ada gonjang-ganjing. Misal kok saya enten wong Islam ngapusi ya, karena dia mungkin belum baca Quran surat Al-Mutaffifin. Allah disitu mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang dahulu ngapusi. Akhirnya nek ngapusi, nanti nyambung yang kemarin ngutang belanjani, pas diundang ramarani, nah pun niku pun runutan niku. Nah, oleh karena itu maka bertakwa itu perlu dihadirkan, dan sebagai seorang muslim ya, harus datang Jumatan untuk mendengarkan petuah tiap pekan itu, sehingga nanti kita akan mendapat tambahan. Oh saiki pekan ini takwa yang disampaikan Pak Khotib niki, nah, kita amalkan, dan temanya insya Allah beda-beda tiap khotib itu, karena memang kalau kita mau membahas semuanya itu sejam 2 jam itu bukan cukup, karena memang itu materi sepanjang umur. Nah kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini disebutkan kami mengakui mempunyai dosa, kesalahan dan kekhilafan, dan memang seperti itulah tabiat manusia. Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap kita bahwasanya kullu ummati khotoun, setiap kita itu orang yang berbuat salah. Salah di sini enten dua, salah kepada Allah dan salah kepada manusia. Nah, wa khairul khotoina tawwabun, dan konteksnya kalau kepada Allah ya bertobat. Artinya kalau kita punya dosa masa lalu kita tobati. Nah kalau konteksnya kepada manusia, falyatahallalhu minhu, maka mintalah maaf. Kami lo panjenengan ulang-ulang setiap tahun mohon maaf lahir batin. Nah itu bukan perkara yang salah juga, artinya itu hal yang baik juga. Hanya saja kemarin kalau nyambung yang kemarin, maka ucapan maaf ini juga harus real. Kalau maaf tapi utangnya dibayar ya itu nggih angel. Atau mungkin pas Idul Fitri sungkem kali tiang sepah gitu kan. Nun ngapura nggih Pak Bu bar bodo ya terus wong tuane ra digagas ra diurusi niku nggih klenteng. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus sinkron antara apa yang ada di dalam hati, apa yang terucap di lisan, dan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Nah, milo semua kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja itu harus dimintakan maaf. Fal yatahallalhu minhul yaum, mintalah maaf pada hari ini sebelum nanti sudah tidak bisa lagi ditebus dengan la dinar wala dirham. Tidak ada uang apakah dinar ataukah dirham ataukah rupiah dolar yang bisa memperbaiki kesalahan di akhirat nanti. Kalau permintaan halal hari ini kalau sudah selesai ternikah pun buatan enten di tangannya.
Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan kami saling memohon maaf dan saling memberi maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Tentu ini perlu pemahaman di dalam hati, dan yang saya pelajari di surga niku enten pintu surga niku 8. Jadi kalau jelaskan komplit dan si mutakin orang tengah. Pintu surga niku enten 8. Dari pintu surga 8 niku salah satunya adalah al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu surga khusus buat orang-orang yang berusaha menahan marah dan berusaha memberikan maaf. Bahkan orang-orang yang mau memberikan maaf, mazadallahu abdan bi'afin illa izan. Tidaklah seorang hamba itu mau senantiasa memberikan maaf, Allah akan berikan kemuliaan. Dan kemuliaan itu konteksnya macam-macam. Kedudukan bisa, ilmu bisa. Bahkan guru saya, orang yang saya ambil ilmunya, itu selalu mengatakan ke saya, nek ayat hadis iki, nek kanggoku, kuwi nek aku dipiloro wong tak ngapura sadurunge dhek njaluk ngapura ning aku, kuwi aku yakin Rasul saka kene aku entuk duit. Jadi dia langsung memprasangkai yang dimaksud adalah duit. Dan benar ketika Allah mengatakan dalam sebuah hadis, ana idza dzoni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika panjenengan memprasangkai kemuliaan itu adalah duit, ketika itu duit. Maka beliau pun juga mendapati selalu duit yang dimaksud itu. Oleh karena itu maka sebenarnya memberi maaf itu sebuah proses yang berat, tapi di balik proses yang berat ini panjenengan akan mendapatkan balasan yang luar biasa, imma fid dunia, apakah di dunia ataukah di akhirat. Dan itu luar biasa. Cuman catatan yang kemarin itu, nah urusannya adalah memang ada hitungannya, ada nominalnya, ada valuasinya, ada angkanya, ini itu tetap kudu disahur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam konteks sebelum kita meminta maaf, maka di sini disebutkan yang keempat, kami senantiasa berusaha menjaga dan mempererat tali silaturahmi dalam bertetangga. Dan ini kalau kita kembalikan ke konteks agama Islam, Nabi sampai mengingatkan, hampir-hampir aku mengira, kata Nabi, warisan kuwi didongeng tangga juga. Karena yang namanya malaikat Jibril itu berkali-kali mengingatkan Nabi tentang hak tetangga. Tonggo mulu, tonggo mulu, tonggo mulu. Dan hadis tentang tetangga itu banyak. La yu'minu ahadukum hatta yukrima jarahu. Gak sempurna iman kalian sampai kalian bisa memuliakan tetangga. Memuliakan di sini maksudnya pripun, nggih ngajeni apa yang menjadi haknya enggak kita langgar, apa yang menjadi miliknya enggak kita ambil, dan seterusnya, penjelasannya panjang. Kemudian sampai Nabi juga mengatakan la yu'minu ahadukum, enggak sempurna imanmu kalau kamu bisa tidur nyenyak sedangkan tetanggamu kelaparan, dan seterusnya. Maka banyak poin-poin tentang tetangga, sampai disusun kitab khusus bagaimana berbuat beradab kepada tetangga. Dan tetangga itu bagian dari orang yang paling dekat yang kita dahulukan untuk hal-hal yang bisa kita berikan. Jadi umpama kita punya makanan, maka yang paling dekat yang tetangga yang paling dekat nih, depan rumah, sebelah rumah. Njen kula yo Pak Yusuf niku gitu lah. Diuncali terong, diuncali jamu. Diuncali kok nggo pek dhewe lho. Pek dhewe gitu. Nyenggrek dhewe, metil dhewe nganti entek. Ah nggih, makane penting niku. Makane Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya kula niku gadah mau ditangketi Mbah Bayan niku. Celuk Mbah tapi kok putih apa ora putih. Sing nom malah ra teko, sing tuwa malah teko. Teko iki jek ngingum anu apa Mas? Kula niku ngingum urip batu niku nganti kula dekek ning lantai 3. Mergone kula ningali ten medsos niku dekek ning lantai setunggal ngoten didodos temboke. Kula dekek ten lantai 3. Karena mengantisipasi. Walaupun kalau kita kembali ke prinsip Islam, ya, di situ disebutkan kalau kita bisa memagari tonggo dengan kebaikan. Kalau orang Jawa bilang pager mangkok luwih bakoh timbang pager tembok. Itu salah ngono. Tukar tes. Nah, maka daripada kula pageri ning daripada mengke kula spekulasi, kula dekek dhuwur. Kula dekek dhuwur niku murah batu sak pirang-pirang. Jenengan sing ajeng mriku monggo delok tok lagi. Ampun jaluk entek. Wis saloni, Mbah. Tapi nek Mbah Bayan ya spesial, mungkin kalau kayak perenjaan. Mana yang murah batu kayak perenjaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita ngomongin tetangga terlalu banyak ya disebutkan hadisnya satu-satu, dan tadi sekilas intinya orang Islam harus menjaga baik tetangganya.
Makanya kalau nek ningali berita niku ten Surabaya ten pundi tangga keuncal-uncalan telek, uncal-uncalan pipis ngono niku wah luar biasa. Niku nek nganti wonten ngoten niku ten mriki wah wis niku mboten wong RT sing turun tangan nek perlu lurah. Niku lurah kula nggih, Pak Lurah nggo derek kula niku. Anu kula nembe among tamu. Tingale sareng kali Pak Bayan ya. Dadi mboten saged mriki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dan dijagalah silaturahmi panjenengan, hubungan baik dengan wala tadlimu anfusakum, jangan mendolimi diri kalian, juga jangan wala tadolamu, saling mendolimi. Ini haram dzulma ala nafsi, kata Allah. Aku lho wis mengharamke dolim tinggu kabeh menungso, ora tak bakal tak dolimi tinggu sapa pun. Pramila fala tadolamu, kata Allah. Ojo saling mendolimi. Nek menjelaskan mendolimi ini nggih banyak. Sing intinya jangan menyakiti. Pramila yang namanya Islam, kata Islam niku antaslama al-muslimu min yadihi wa lisanihi. Bagaimana kemudian seorang muslim itu selain meneguhkan dirinya di atas agama itu, dia juga harus bisa menjaga mulut dan tangannya agar orang lain itu tidak tersakiti. Niku hakikat Islam. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sampai mengingatkan hati-hati jadi wong bangkrut. Belum tetap nyomot yang kemarin. Nabi sampai mengingatkan, atadruna mal muflis, tahu nggak kamu siapa itu yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, alladzi dinaro, alladzi dirhama wala mata, orang yang tidak punya duit juga tidak punya properti. Nabi mengatakan enggak, orang bangkrut itu min umati, al muflisu min umati, orang bangkrut dari umatku, yaitu alladzi jaa yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bi sholate, nganggo bawa pahala salat, wasiyamin, bawa pahala puasa, wa zakatin, dan bawa pahala zakat termasuk sedekah, tapi dia juga menyakiti orang lain. Waqad syatama hada, mulutnya mudah menyakiti orang, menghina orang. Waqad dafa hada, dan suka memfitnah orang. Kemudian wadorba hada, dan suka memukul orang. Wasatama dama hada, bahkan dia menumpahkan darah orang. Alhamdulillah, kalau lihat di berita ini kan setiap hari sini ngoten niku mengerikan. Dan tentu kita nggak berharap itu terjadi di sini. Dan kemudian Nabi mengingatkan tentang mereka, yaitu apa? Kebaikan orang itu akan dijadikan penebus atas dosa yang dilakukan. Dikumpulkan itu orang-orang yang terdolim. Terus kebaikannya, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya dikasihkan sampai lunas. Karena harta benda, duit udah nggak laku ten mriko. Begitu kemudian ini belum selesai yang didolimi, maka dosanya diambil orang-orang yang terdolim ini, dikasihkan kepada si orang yang dolim ini. Sampai akhirnya penuhlah dia dengan dosa, dan kemudian Allah masukkan dia ke neraka untuk mempertanggungjawabkan semua kedoliman. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan nek mireng enten berita korupsi 300 triliun divonis 6 tahun. Ampun Mary, mungkin Mary, aku ya belum di penjara untuk semono. Ampun. Karena mungkin itu kelihatan di dunia ngoten niku, tapi ten akhirat tanggung jawabnya luar biasa. Saya sering mencontohkan ya, umpami jenengan gadah utangan 20.000. Jane kan bukan kathah 20.000. Tapi kemudian sengaja enggak mau bayar, lari dari kewajiban membayar. Yang terjadi ditagih ten akhirat. Padahal ten akhirat pun mboten laku duit rupiah. Akhirnya yang terjadi apa? Diambilkan dari pahala. Pahala yang ada angkanya, misal kalau contohnya sholat jamaah. Sholat jamaah niku nek sekali sholat niku dalam satu riwayat pahalanya 25, dalam riwayat yang lain 27. Niku nek jenengan diutang 20.000, misal pahala sing 25 mau kita ambil. Niku berarti kan jenengan kudu sholat jamaah ping 1.000. 1.000 niku nek diporo 300 niku ketemune 3, berarti sekitar 3 tahun jenengan sholat jamaah mung bayar 20.000. Kan eman-eman. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku lagi ngomongin duit, belum nanti kedoliman soal tanah, soal macam-macam, soal kemudian pagar batas dan seterusnya. Kemarin saya ceritakan sawah niku kudune pegalengannya lurus jadi melengkung gitu kan. Karena ya itulah orang-orang yang dia itu enggak mengilmui pertanggungjawaban di akhirat, yang dia cari cuman piye carane ning donya sugih kaya tetanggane kaya kancane. Maka bukan seperti itu tabiat seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima ini yang saya sangat tertarik, ya, di antara yang tadi dia tertarik, cuman yang kelima ini banyak penekanan yang baik, yaitu disebutkan bahwasanya kami berupaya untuk saling menjaga. Terus ini materi buatin kula waos, malah kula waos iki ikrar dengan ini. Kami berupaya untuk saling menjaga, saling membantu, tolong menolong untuk kebaikan.
Dan ini materi ini saya dapatkan waktu kula tesih nyantri waktu SMP. Itu ustadz saya mengajarkan suruh ngapalkan sebuah hadis yang panjang tapi potongannya di belakang itu mengatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Niki jadikan pegangan seumur hidup. Terus jenengan yang merasa hidup hari ini kok susah, ekonomi susah, sulit segala macam, maka Nabi itu sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi biar hidup niku mboten susah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba, ditolong terus-terusan ditolong. Kapan? Madamal abdu fi auni akhi, ketika seorang hamba itu mau nolong tetangganya. Dan niki ngapunten kula membuka diri ketika panjenengan mau ngejak ngobrol kula, mau ngejak diskusi kula, Mas Dwi dengan aku piro lho. Pinten-pinten. Anggerane masalah sithik golek kula. Pokoknya yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula pun sampai mana-mana menjelaskan banyak hal, bercerita tentang banyak hal, dan ilmu yang saya bagikan menjadi cerita buat banyak orang yang datang ke rumah, banyak orang yang diskusi dengan saya gitu kan. Pramila nggih saya sampaikan ten mriki khususnya warga Jaten ya, ampun ketinggalan. Artinya ketika kemudian panjenengan memahami hadis tadi, di situ disebutkan bahwasanya ketika kita sering menolong orang, membantu orang, apakah sifatnya solusi saja, apakah sifatnya masukan, apakah sifatnya naungan, makanan, bantuan, nopo kemauan sesuai kemampuan, ampun memaksakan yang jenengan enggak mampu gitu. Nanti disifatkan seorang hamba Allah Ar-Rahman itu sifatnya alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu kalau memberikan finansial niku sesuai kemampuannya. Yang wajib di rumah diselesaikan, begitu selesai sisanya buat bantu temennya. Jadi jangan kebalik, bantu temen entek-entekan terus anak bojone mboten kumanan, itu keliru. Nah, maka semua bentuk bantuan yang kita keluarkan untuk masyarakat, apakah sifatnya tetangga, apakah RT, RW, bahkan dalam skala yang luas, maka semua akan berbalas kebaikan buat panjenengan, hidup dimudahkan, dan semua cerita yang aneh-aneh itu akan dijauhkan. Dan saya merasa dalam hal ini dengan apa yang diajarkan guru saya waktu SMP itu, saya pegang terus-menerus. Niku ngapunten nggih, muga-muga mboten pamer. Kula ngoni anak 6 terus tesih gadah santri 15 niku mboten kabotan. Ya senajan nggih tetep kudu golek kerja rono rene nglumpuk mrene dikekke. Nggih mboten nyusahke Mbah Amin. Ya senajan Mbah Amin sosok kae beras bawonen nggih alhamdulillah matur nuwun. Tapi yang jelas kula enggak kemudian koyok zaman SMA dulu gitu loh, jatah sangu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting jenengan hayati bagaimana kemudian agama ketika diterjemahkan dalam konteks sosial itu semuanya ada, semua lini ada, dan itu tidak mungkin akan salah karena memang yang menyampaikan adalah orang yang terbaik, yaitu beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang jenengan ikrarkan tadi, yang pertama untuk bertakwa, kemudian untuk mengakui kesalahan, dan kemudian untuk meminta maaf dan memaafkan, kemudian menjaga tali silaturahmi dan pertetanggaan, kemudian saling tolong menolong, ini hal-hal yang baik yang juga bisa ditarik dari agama kita, wabil khusus agama Islam, yang mana ketika kita menjalani dengan ilmu agama kita, maka insya Allah setiap proses yang jenengan jalani apakah menyenangkan atau tidak, maka itu akan menghasilkan berbuah pahala. Jadi senajan nulung tonggo niku angel, senajan sabar kali tonggo niku angel, maka setiap proses yang sulit itu akan menghasilkan pahala. Bahkan pintu surga yang 8 itu ada pintu surga berikutnya, yaitu pintu sabar. Dan terkait sabar, Allah punya janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar niku ganjarane mboten enten hitungane. Jenengan poso, jenengan sedekah, jenengan salat, haji, umroh niku enten hitungan semua pahalanya kecuali sabar. Sabar niku ganjarane terserah Allah. Pramila sampai lawangi surga niku dari 8 niku enten khusus, bahkan nanti di dalamnya derajatnya juga khusus spesial buat orang-orang sabar. Sampai Nabi juga mengingatkan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan yang kuat secara fisik finansial, bukan. Walaikas sadidu alladzi yamliku indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia harus marah. Jani yo pengen nesu, ning mboten ditokke nesune, diempet, disabari, niku manusia luar biasa.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita kembalikan semua kepada agama kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin itu di dalam agama kita. Dan ketika kita menjalani dengan penuh keimanan dan ketakwaan tadi, maka setiap proses yang berat yang kita rasakan akan berbuah pahala. Kau pilih mekaten yang sakit pulau aturaken. Ini yang gitu mana Pak RT? Kita tutup dengan doa lagi nggih. Tadi pun didoakan Pak Sugeng ya, kita doakan lagi mudah-mudahan tambah barokah lagi pada pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sajirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'qim nusulahum wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.